Hai guys, di sini kita akan menjelaskan tentang cancel culture yang dialami sama Listi Chan. ini dia. Jadi siapa sih Listi Chan? Listi Chan adalah seorang atlet e-sport perempuan asal Indonesia yang populer pada zamannya, terutama di divisi Mobile Legends bersama tim EVOS Esport. Ia dikenal luas di komunitas game dan memiliki pengikut yang besar di media sosial. Jadi gimana sih awalnya? Awalnya sekitar tahun 2020, nama Listi Chan menjadi perbincangan hangat karena dugaan skandal asmara dengan Eric Colim yang kala itu berstatus sebagai kekasih dari Jessica Jane. Meskipun isu ini berkaitan dengan kehidupan pribadi, keterlibatan tokoh-tokoh terkenal membuatnya viral dan memicu reaksi luas dari masyarakat di dunia maya. Respon dari publik pun berbagai macam. Ada yang menunjukkan respon negatif dengan memboikot dan seruan untuk mengeluarkan Listi Chan dari tim EVOS Esport. Yang kedua, menyerbu kolom komentar dengan kritik pedas atau hate comment, melakukan unfollow massal, dan menyebarkan tagar kampanye penolakan akibat tekanan tersebut. EVOS Esport pun memutus kontraknya dengan Listi Chan. Di berbagai platform media sosial pun ikut membahas dan menyoroti isu tersebut, seperti Instagram, Twitter, atau X, serta video reaksi di YouTube. Sejumlah media online seperti Detik.com dan Interlife menyoroti kasus ini dengan tajuk-tajuk sensasional, yang pada akhirnya semakin memperkuat opini negatif publik terhadap Listi. Hampir tidak ada media arus utama yang membela, namun beberapa pihak di komunitas e-sport memberikan pandangan lebih netral, mempertanyakan apakah tindakan EVOS adil jika persoalan yang muncul tidak berkaitan langsung dengan performa profesional. Cancel culture sebagai bentuk ekspresi rahasia digital. Dalam hal ini, cancel culture mencerminkan bagaimana kekuatan kolektif netizen bisa menolak atau menentukan public figure yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan harapan sosial mereka. Meskipun pelanggaran sering terjadi di luar konteks profesional, ada beberapa teori spiral of silence. Ada individu yang memilih untuk tidak bersuara atau mendukung Listi karena takut menjadi sasaran kritik dari mayoritas yang berpendapat negatif. Framing media, pemberitaan media lebih banyak mengarahkan persepsi publik untuk menyalahkan Listi. Narasi yang digunakan umumnya memojokkan tanpa memberi ruang klarifikasi atau konteks yang seimbang. Filter bubble dan echo chamber, pengguna internet cenderung hanya terpapar opini yang seragam, terutama komentar-komentar negatif, karena algoritma media sosial memperkuat konten yang sudah sesuai dengan pandangan pengguna. Efek terhadap Listi Chan sendiri dan lingkungan sosialnya itu terdapat dampak bagi Listi Chan. Yang pertama, Listi mengalami kerugian besar berupa pemutusan kontrak oleh e-sport dan penurunan reputasi dalam komunitas e-sport. Pandangan masyarakat terhadap Listi Chan sendiri itu menunjukkan bahwa publik ini makin mencampur ragukan urusan pribadi dan profesional tokoh publik, yang dimana menjadi aspek pribadi sebagai dasar penilaian kinerja. Dalam kasus ini tampak lebih merugikan. Meskipun tidak ada kesalahan profesional, sanksi sosial tetap diberlakukan karena menunjukkan adanya kecenderungan menghukum berdasarkan tekanan sosial, bukan evaluasi objektif. Selanjutnya, ada renungan kritis dan pandangan refleksif. Renungan kritis dan pandangan reflektif, sikap yang tepat terhadap figur yang sedang diterpa masalah pribadi. Publik semestinya bisa membedakan antara kehidupan pribadi dan profesional seseorang, kecuali jika keduanya memiliki saling berkaitan secara langsung. Lanjut, apakah tokoh publik selalu pantas disalahkan? Tentunya tidak. Tokoh publik tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan layak diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, demokratif atau menekan. Meski awalnya dianggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, hal ini bisa berbalik menjadi alat pembungkam dan tekanan sosial yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Thank you. Bye.